Puji Tuhan, selamat bertemu lagi dalam renungan tengah minggu. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Serba Sedikit. Kita akan melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat 20 dan 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Kalau kita lihat, kita sekarang mungkin ada dalam masa yang serba sedikit. Kata ini mungkin menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan kita, mungkin juga keadaan dunia pada hari-hari ini. Setiap orang mungkin ada di dalam keanekaragaman serba sedikit. Ada serba sedikit di dalam keuangan, di dalam kesehatan, mungkin ada juga serba sedikit di dalam beribadah, di dalam hubungan, di dalam interaksi, serba sedikit di dalam bepergian, dan masih banyak lagi. Tetapi kalau kita lihat, kita bersyukur kepada Tuhan kalau sekalipun ada di dalam masa serba sedikit, janji firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 20 sampai 21 tadi sangat menguatkan bahwa sekalipun dalam masa serba sedikit, tetapi Tuhan tidak menyembunyikan dirinya. Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan ke-6, di sana dikatakan, karena Allah telah berfirman, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Selain Tuhan, kita dalam masa serba sedikit tidak meninggalkan kita. Janjinya Tuhan justru muncul sebagai pengajar. Dia akan tampil sebagai pengajar kita. Kitab Yesaya berkata bahwa pada masa serba sedikit, mata kita akan terus melihat dia dan telinga kita akan mendengar suaranya yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Kalau kita teringat kepada kisah janda Sarfat, pada waktu itu ia sedang ada dalam masa serba sedikit. Ia hanya mempunyai sedikit tepung dan minyak sedikit di dalam buli-buli. Namun dalam keadaan yang serba sedikit itu, Tuhan justru muncul melalui Nabi Elia sebagai penolong dan sebagai pengajar. Sementara ia sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api yang dipakai untuk membuat makanan terakhir bagi dirinya dan bagi anaknya, tiba-tiba ia mendengar suara dari belakangnya, yaitu suara Nabi Elia yang meminta minum dan meminta sepotong roti bundar kecil. Sekalipun yang diminta oleh Elia pada saat itu merupakan sesuatu yang cukup berat di tengah keadaan janda Sarfat yang serba sedikit, tetapi janda Sarfat taat kepada suara Tuhan, kepada suara pengajar yang berkata dari belakangnya, dan itulah yang dilakukannya. Dan kalau kita melihat tepung yang serba sedikit, yang awalnya hanya cukup untuk membuat makanan terakhir bagi dirinya dan bagi anaknya, ternyata tidak pernah berkurang. Seberapapun banyaknya tepung itu diambil untuk mencukupi keperluan mereka, sesuai dengan janji firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Elia, ternyata itu bahkan mampu mencukupi kebutuhan mereka sampai masa kelaparan berakhir. Jadi kalau kita lihat di tengah keadaan yang serba sedikit, apapun keadaan kita hari-hari ini, entah saudara mengalami serba sedikit dalam hal apa, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan
tidak menyembunyikan dirinya. Tuhan akan muncul sebagai penolong dan sebagai pengajar, dan kita akan mendengar Dia dan mata kita akan melihat Dia. Amin buat firman Tuhan.